Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Salman Al-Farisi, yaitu pada hari ini Jumat 17 Juni 2022, pemirsa. Barusan khutbah singkat yang diberikan olehnya Ustadz Hamdani di Masjid Keluang Lamno Aceh Jaya, pemirsa. Dari isi khutbah ini, kali ini dengan tema yaitu kurban, pemirsa. Bagi pemirsa yang ingin berkurban, ini adalah waktu yang sangat tepat menjelang Lebaran Idul Adha, pemirsa. Ya, beberapa hari lagi bagi pemirsa yang ada rencana kurban, sekaranglah waktu untuk mempersiapkan diri, pemirsa, dengan memilih hasil kurban yang bagus, pemirsa. Bagaimana kriteria kurban yang bagus menurut cerita ataupun khutbah singkat Tengku Hamdani, yaitu binatang yang akan kita kurbankan dengan binatang yang sehat dan bersih. Kesehatannya tidak ada bekas goresan pada binatang yang akan kita korban, tidak ada cacat, pemirsa. Dan juga bersih dari makanan yang dimakan oleh binatang tersebut, termasuk binatang dari kambing, kerbau, sapi, dan juga unta, pemirsa. Sedangkan binatang yang kita pilih ini bersih dari makanan, misalnya tidak memakan tanaman orang lain, harus dia mencari makan yang halal, yang bersih, tanpa mengambil kepunyaan orang lain, pemirsa. Jadi dari kurban ini, pemirsa pasti ingin tahu apa manfaat daripada kurban ini, pemirsa. Perlu pemirsa ketahui dari cerita khutbah singkat yang bahwa kehidupan kita manusia di dunia pasti memerlukan transportasi. Karena tanpa transportasi, pemirsa, kita sudah sedikit kewalahan dengan menempuh perjalanan yang jauh, misalnya. Oleh karena itu, kegunaan kurban ini hampir sama dengan transportasi. Tetapi bedanya, transportasi yang kita maksud kurban ini merupakan transportasi yang dipersiapkan di hari kemudian, yaitu hari akhir, hari bangkit dari kuburan, pemirsa. Ini merupakan kendaraan kita untuk menempuh perjalanan ke Belang Padang Macar, pemirsa. Perbedaan kehidupan sekarang dengan nantinya, kalau sekarang manusia berlomba-lomba untuk memperbanyak transportasi, baik sepeda, sepeda motor, ataupun mobil dan lain-lain, pemirsa. Begitu juga di hari akhir, kita juga memperbanyak transportasi yang akan kita tempuh yang begitu ekstrim, pemirsa, begitu panas dan lain-lain, pemirsa. Berarti sangat kita membutuhkan transportasi di hari akhir, pemirsa. Kurban ini merupakan sedekah, yaitu sedekah terbagi ada dua, yaitu sedekah wajib dan sedekah sunat, pemirsa. Sedangkan sedekah yang wajib, yaitu fitrah, merupakan untuk membagi kepada fakir miskin
yaitu bertepatan di bulan puasa pemirsa. Sedangkan sedekah yang setengah wajib ataupun yang sunat, yaitu kurban pemirsa, yang dilaksanakan pada hari Lebaran Idul Adha pemirsa. Ya, di sini ada juga dua perbedaan pelaksanaannya. Misalnya pelaksanaan sholat Idul Fitri di hari Lebaran puasa, itu pemirsa sholatnya ini diperlambat. Mengapa diperlambat? Karena masih menunggu supaya ada yang tidak terlambat untuk membagi fitrah pemirsa. Sedangkan di hari raya Idul Adha, sholatnya dipercepat. Mengapa dipercepat? Supaya setelah melaksanakan sholat, langsung umat muslim mengadakan yaitu kurban pemirsa. Itulah perbedaannya mengapa cepat dan mengapa diperlambat pemirsa. Bagi pemirsa yang mau berkorban, itu bisa pemirsa berkorban sendiri, yaitu satu kambing atau kerbau atau lembu, sapi, dan juga unta bisa. Apabila pemirsa tidak sanggup melaksanakan kurban sendiri, pemirsa bisa patungan, yaitu berkumpul bersama, baik 3 orang, 5 orang, 7 orang. Pemirsa bisa membeli binatang yang akan dikorban secara patungan pemirsa. Bagi pemirsa yang tidak sanggup berkurban tapi mau mendapatkan pahala tersebut, yaitu pemirsa bisa memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW setelah pelaksanaan sholat, baik di masjid ataupun di musalla pemirsa. Dan juga bagi pemirsa yang mau berkorban sendiri, pemirsa bisa melaksanakannya dengan membeli binatang yang sehat dan bersih. Setelah berkorban sendiri, pemirsa kalau ada kemudahan bisa berkorban untuk keluarga pemirsa. Juga dalam berkorban ini dianjurkan kepada semua pihak, baik dari tingkat kepala desa, apabila beliau sudah melaksanakan kurban pribadi dan keluarga, beliau kalau ada niat berkorban bisa berkorban untuk masyarakatnya yang ada di desa dia tersebut. Sedangkan bagi camat, setelah melaksanakan untuk pribadi, beliau juga bisa berkorban untuk rakyatnya, kecamatannya. Dan juga bagi bupati, misalnya mau berkorban, beliau setelah berkorban untuk pribadi ataupun keluarganya, beliau juga bisa berkorban untuk rakyatnya seluruh kabupaten. Dan juga bagi raja ataupun presiden yang telah melaksanakan kurban untuk diri sendiri dan keluarganya, beliau juga bisa berkorban untuk rakyatnya keseluruhan, baik raja ataupun presiden keseluruhan, misalnya rakyat Indonesia. Bisa pemirsa. Jadi di sini sudah jelas yang bahwa berkorban itu tidak ada batas pemirsa. Mulai dari tingkat diri
sendiri sampai negara sekalipun. Oke pemirsa, berarti bisa kita mengambil kesimpulan bahwa berkurban ini sangat dibutuhkan, sangat dianjurkan bagi kita semua, yaitu sebagai kendaraan ataupun transportasi manusia kelak di hari bangkit. Oke pemirsa, semoga pemirsa bisa menganjurkan kepada anak-anak pemirsa ataupun keluarga pemirsa yang berada dimanapun. Juga pemirsa perlu ingat yang bahwa ini saya jelaskan bahwa saya bukan ustadz, tetapi saya hanya mendengar cerita dari khutbah. Nah, mudah-mudahan ini menjadi anjuran kita semua. Sekian dulu, saya Salman Al Farisi melaporkan.